Langit sore itu terbentang seperti kanvas, dilukis jingga lembut yang perlahan memudar ke ungu. Di sebuah aula sekolah menengah yang sudah lama ditinggalkan para siswanya, kursi-kursi disusun rapi untuk acara reuni. Musik sayup-sayup terdengar dari pengeras suara, bercampur dengan suara tawa yang memenuhi ruangan. Samit berdiri agak di sudut, menatap sekeliling dengan ragu. Ia tidak terlalu pandai bergaul. Sejak dulu memang lebih banyak diam. Hidupnya sederhana, tidak neko-neko. Sebuah kos kecil dekat kantornya, pekerjaan tetap sebagai staf administrasi, rutinitas yang jarang berubah. Ia bukan tipe lelaki yang mencolok, apalagi memikat. Namun, hari itu segalanya berubah ketika ia melihatnya. Lydia, gadis yang dulu sekelas dengannya, duduk di bangku belakang dengan rambut terurai. Kini ia tampil berbeda, lebih dewasa, lebih mempesona. Bukan hanya parasnya, tetapi aura yang dibawanya. Seakan semua cahaya di ruangan itu berpusat padanya. Samit tersentak ketika tatapan mereka bertemu. Lydia tersenyum tipis, sekedar sapaan formal, namun bagi Samit, senyum itu bagai cahaya matahari pertama setelah malam yang panjang. Samit, wah, gak nyangka ketemu kamu di sini, ucap Lydia, melangkah mendekat. Suaranya lembut namun cukup membuat detak jantung Samit berantakan. Iya, lama ya gak ketemu kita, jawab Samit, gugup tapi bahagia. Sejak momen itu, benih perasaan tumbuh dalam hati Samit. Ia tidak menyadari bahwa benih kecil itu kelak akan menjadi pohon besar, berbuah pengorbanan, berdaun kesetiaan, namun juga berakar dalam luka. Hari-hari setelah reuni itu, Samit mulai berani membuka percakapan lewat pesan singkat di WhatsApp-nya. Ia sering bertanya kabar, menanyakan aktivitas Lydia, bahkan mengirim candaan kecil. Tak disangka, Lydia selalu membalas dengan hangat. Dari situlah jarak yang dulu membentang perlahan menyusut. Sam, aku lagi bete banget, tugas kuliah gak kelar-kelar, tulis Lydia suatu malam. Kalau kamu mau, aku bisa temenin di kafe sekalian ngetik tugas, jawab si Samit. Pertemuan kecil itu membuat hati Samit semakin terikat. Ia melihat Lydia bukan hanya cantik, tapi juga penuh semangat, pandai berbicara, dan selalu membawa keceriaan di sekitarnya. Namun, cinta pertama selalu datang dengan kebutaan. Samit tidak menyadari bahwa kehangatan itu lebih sering berwujud permintaan kecil. Sam, aku nggak bawa uang cash nih, kamu bisa bayarin dulu ya. Atau, Sam, pulsaku lagi habis, bisa tolong isiin ya. Samit melakukannya tanpa keberatan. Ia merasa sekecil apapun permintaan Lydia adalah kesempatan baginya untuk menunjukkan ketulusan dan kesetiaan. Lambat laun, permintaan kecil itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Lydia mulai bercerita tentang kesulitan uang kuliah, biaya kos, bahkan keinginannya membeli barang-barang baru. Sam, aku bingung banget. Kalau nggak bayar minggu ini, aku bisa ditunda semesterku, kata Lydia suatu sore dengan nada memelas. Tanpa berpikir panjang, Samit mengambil tabungannya. Oke Lid, aku bantuin ya, nggak usah khawatir.
Meski harus menunda membeli laptop baru untuk dirinya sendiri, meski harus mengurangi makan enak setiap bulan, Samit tetap bahagia sebab ia yakin pengorbanan ini akan membuat Lydia semakin percaya padanya. Teman-temannya yang mulai curiga dengan pelakuan Lydia pada Samit mulai memperingatkannya, "Sam, jangan-jangan kamu cuma dimanfaatin. Hati-hati ya bro, wanita itu punya banyak trik loh, yang kadang bisa membutakan mata hatimu. Tidak sedikit yang kecewa di ujung cinta yang hanya kamuflase saja." Namun, Samit selalu menjawab dengan senyum yang samar. "Dia nggak seperti itu. Aku tahu dia tulus dan aku percaya sama dia." Semakin dalam Samit masuk ke dunianya Lydia, semakin sering ia merasakan ganjalan di hatinya. Ada malam-malam ketika pesan WhatsApp-nya yang ia kirim tak kunjung dibalas. Padahal ia tahu Lydia aktif di WhatsApp maupun media sosial. Ada sore-sore ketika janji bertemu tiba-tiba dibatalkan, diganti dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Anehnya, Samit masih berpikir positif tentang Lydia. Dan setiap kali berjumpa, Lydia selalu berhasil meruntuhkan kecurigaan itu dengan senyum manis. "Sam, maaf ya, aku baru sibuk banget. Kamu baik banget deh, bisa mengertiin aku." Samit hanya bisa terdiam. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi takut kehilangan. Ia menelan semua keraguannya dengan keyakinan bahwa cintanya akan terbalas pada waktunya. Suatu malam, Samit menerima kabar yang menghancurkan. Seorang teman lama mengirimkan foto Lydia sedang berlibur di pantai, bergandengan tangan dengan seorang pria lain. Bukan sekedar teman, tetapi jelas seseorang yang istimewa. Dada Samit seakan diremas. Dunia yang ia bangun runtuh dalam sekejap. Semua pengorbanannya, semua ketulusannya ternyata hanya menjadi latar bagi kisah cinta orang lain. Namun, malam itu ponselnya kembali bergetar. Pesan WhatsApp dari Lydia masuk. "Sam, kamu lagi ngapain? Aku lagi butuh banget nih uang. Tolong ya, kamu orang yang bisa aku andelin. Kamu yang bisa ngerti aku. Hatiku tetap untuk kamu deh. Please ya sayang." Air mata jatuh tanpa bisa dibendung. Samit tahu ia dimanfaatkan. Samit tahu hatinya diabaikan. Tetapi jari-jarinya tetap menekan tombol. "Iya Lid, aku transfer sekarang." Bukan karena bodoh, tapi karena cintanya terlalu besar untuk berhenti begitu saja. Hari-hari berikutnya, hidup Samit berubah menjadi lingkaran luka. Uang simpanannya habis, bahkan gajinya sering tak cukup hingga akhir bulan. Ia mulai berhutang hanya demi memenuhi permintaan Lydia. Namun pada akhirnya berita itu datang. Lydia menikah dengan pria yang selama ini mendampinginya diam-diam. Foto pernikahan mereka tersebar di media sosial. Senyum bahagia, gaun putih, janji setia lengkap ada di sana. Tidak ada undangan untuk Samit, tidak ada ucapan terima kasih untuk Samit, tidak ada sisa ingatan untuk Samit. Seolah ia hanyalah bab yang sudah dicoret dari buku kehidupan Lydia. Samit duduk sendirian di kamarnya malam itu. Ia menatap dompet kosong, ponsel yang sunyi, dan hatinya yang patah berkeping-keping. Beberapa minggu setelah kabar itu,
Samit kembali ke taman tempat ia sering menunggu Lydia dulu. Senja menutup hari dengan warna kelabu. Ia duduk sendirian, memandangi langit yang sama, namun hatinya kini berbeda. Lydia, semoga kamu bahagia ya, bisiknya pelan. Suaranya bergetar, namun ada keteguhan di dalamnya. Samit sadar, cinta sejati bukanlah tentang memberi hingga kehilangan diri sendiri. Cinta sejati adalah ketika dua hati saling menjaga, saling menguatkan, bukan ketika satu pihak terus mengorbankan diri, sementara yang lain hanya menerima. Air mata kembali jatuh, tapi kali ini membawa kelegaan. Luka itu masih ada, namun dari luka itulah lahir pelajaran bahwa tulus tidak boleh buta, bahwa cinta tidak boleh membuat seseorang lupa pada harga dirinya sendiri. Samit bangkit dari bangku taman, ia melangkah pulang dengan sisa-sisa kekuatan yang masih ada. Hidupnya hancur, tapi ia percaya suatu hari ia akan belajar membangun kembali dengan cinta yang lebih bijak, dengan hati yang lebih kuat. Dan di bawah langit senja yang pudar, seseorang lelaki berjalan pulang membawa luka yang telah menjadi guru terbaik dalam hidupnya.